Aku pernah mengira keluarga adalah tempat paling aman untuk bersandar. Ternyata, di sanalah aku hampir kehilangan diriku sendiri. Dan saat aku memilih pergi, barulah aku benar-benar pulang pada diriku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Hana menatap layar laptopnya lebih lama dari yang seharusnya. Angka-angka di sana tidak bergerak, tapi dadanya terasa semakin sempit. Ada sensasi lama yang kembali, perasaan seperti berdiri di ruangan besar sendirian, berbicara tanpa pernah benar-benar didengar. Ia menarik napas pelan, berusaha mengusir kegelisahan yang belum punya nama. Pagi itu seharusnya biasa. Ia datang lebih awal ke kantor keluarga Raka, seperti yang sudah dilakukannya bertahun-tahun. Sebagai orang yang mengurus laporan keuangan internal, Hana terbiasa melihat alur uang keluar masuk. Namun pagi ini, satu baris transaksi membuat jarinya berhenti di touchpad. Sebuah transfer besar, ditandai sebagai biaya representasi luar negeri. Hana mengklik detailnya. Nama hotel, maskapai, dan agen perjalanan muncul rapi, terlalu rapi. Malaysia. Dua nama tertera sebagai penumpang, Ratna dan Lina. Jantung Hana berdegup lebih cepat. Ratna, ibu Raka, perempuan yang sejak awal menikah selalu menatap Hana seolah ia hanya pelengkap yang bisa diganti. Lina, perempuan yang keberadaannya tak pernah diakui terang-terangan, tapi selalu hadir dalam bisik, senyum sinis, dan keheningan yang dipaksakan. Hana menutup laptop perlahan. Bukan karena tidak ingin melihat lebih jauh, tapi karena ia tahu, jika ia terus menatap layar itu, sesuatu di dalam dirinya akan runtuh lebih cepat dari yang sanggup ia tahan. Di rumah, Raka sedang duduk santai di sofa, ponsel di tangan, tertawa kecil melihat sesuatu di layar. Hana berdiri di ambang pintu ruang tamu beberapa detik, mengumpulkan keberanian yang rasanya kian menipis sejak pagi. "Mas," panggilnya akhirnya. Raka menoleh sekilas. "HM. Dana perusahaan dipakai untuk liburan ke Malaysia," kata Hana pelan, berusaha menjaga nada suaranya tetap netral. Nama ibu dan Lina tercatat di tiket. Raka menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah membuat Hana merasa tenang. "Terus. Itu jumlahnya besar," lanjut Hana. "Dan dicatat atas nama biaya operasional. Aku cuma ingin memastikan." Raka bangkit, berjalan mendekat, lalu berdiri tepat di depannya. Jarak mereka begitu dekat, tapi Hana merasa Raka berada di sisi yang sangat jauh. "Kamu ini kenapa sih?" Sedikit-sedikit curiga, ujar Raka. Nada suaranya terdengar jengkel tapi dibungkus santai. "Itu urusan ibu. Jangan semua kamu pikirkan sebagai masalah." Hana menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu membuatnya merasa aman, kini lebih sering membuatnya ragu. "Aku cuma bertanya," katanya. "Aku yang pegang laporan. Kalau ada apa-apa." "Ya sudah, jangan dibesar-besarkan," potong Raka. "Kamu ini terlalu curiga. Dari dulu juga begitu." Kata-kata itu jatuh tepat di tempat yang paling rapuh dalam diri Hana. Terlalu curiga. Kalimat yang sama yang dulu sering ia dengar, saat ia mencoba menjelaskan kenapa ia merasa tidak dihargai di rumah ini. Saat Ratna menyebutnya, menantu biasa, di depan kerabat. Saat Lina duduk di meja makan keluarga seolah kehadirannya wajar, sementara Hana diminta mengerti situasi. Hana tersenyum kecil. Senyum yang lebih mirip perisai daripada ekspresi bahagia. "Iya," katanya singkat. "Mungkin aku memang begitu." Ia berbalik sebelum Raka sempat mengatakan apapun lagi. Di kamar, Hana duduk di tepi ranjang, menatap tangannya sendiri. Tangannya tidak gemetar, tapi dadanya terasa seperti ditekan dari dalam. Luka lama itu kembali terasa, bukan luka yang berdarah, tapi yang membuat napas terasa pendek. Ia ingat bagaimana pertama kali masuk ke keluarga ini. Ratna menilainya dari latar belakang, bukan dari siapa dirinya. Setiap keberhasilannya selalu dianggap kebetulan, setiap keberatannya dianggap drama. Hana belajar bertahan dengan diam, meyakini bahwa kesabaran suatu hari akan dihargai. Namun hari ini, diam terasa berbeda. Bukan lagi karena ingin menjaga damai,
Tapi karena lelah harus selalu membuktikan bahwa perasaannya valid. Ponsel Hana bergetar. Sebuah pesan masuk dari grup keluarga. Foto Ratna dan Lina di Bandara Kuala Lumpur, tersenyum lebar, dengan keterangan singkat. Refreshing dulu ya, wajah tersenyum dengan mata bahagia. Hana memandangi foto itu lama. Ada sesuatu yang mengeras di dadanya. Bukan marah yang meledak, melainkan kesadaran yang perlahan terbentuk. Uang itu bukan sekadar angka. Itu simbol. Simbol bahwa batas sudah lama dilewati, dan ia diminta menutup mata. Di luar kamar, terdengar suara Raka menerima telepon, tertawa ringan seperti tak ada yang perlu dikhawatirkan. Hana menutup ponselnya, lalu berbaring, menatap langit-langit kamar yang terasa semakin asing. Ia memilih diam. Bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena untuk pertama kalinya, ia ingin memastikan satu hal terlebih dahulu. Apakah diam ini masih melindunginya, atau justru sedang menjerumuskannya lebih dalam? Di kepalanya, satu pertanyaan kecil muncul, berbahaya karena belum pernah ia izinkan ada sebelumnya. Sampai kapan aku harus dianggap berlebihan hanya karena berani merasa? Pertanyaan itu tidak ia ucapkan pada siapapun. Tapi malam itu, pertanyaan tersebut menetap, menjadi tekanan baru yang membuat tidur Hana tak lagi benar-benar tenang. Hana bangun dengan kepala berat, seolah pikirannya tidak pernah benar-benar beristirahat semalam. Pertanyaan yang muncul sebelum tidur masih menggantung di udara kamar. Tidak terjawab, justru semakin tajam. Ia duduk di tepi ranjang, memejamkan mata beberapa detik, lalu menghela napas panjang. Diam yang ia pilih kemarin ternyata tidak menenangkan. Diam itu justru berubah menjadi gema yang berisik di dalam dadanya. Di kantor, suasana pagi berjalan seperti biasa. Staf berlalu lalang, mesin printer berdengung, aroma kopi memenuhi ruangan. Semua tampak normal, terlalu normal. Sementara di dalam diri Hana, ada rasa waspada yang tidak pernah ia rasakan setajam ini sebelumnya. Ia membuka sistem keuangan dan kembali ke laporan yang semalam mengganggunya. Bukan hanya satu transaksi. Ada beberapa pencatatan yang terasa tidak selaras. Jumlahnya besar, pola waktunya berdekatan, dan semuanya masuk dalam kategori pengeluaran yang sama. Hana menyusuri baris demi baris dengan teliti, kebiasaan yang selama ini membuatnya dipercaya di posisi ini. Lalu ia menemukannya. Di kolom penanggung jawab administratif, tercantum jelas namanya sendiri. Hana membeku. Tangannya berhenti bergerak di atas mouse. Matanya membaca ulang, memastikan ia tidak salah lihat. Nama lengkapnya ada di sana, tercetak rapi, seolah ia memang sejak awal menyetujui semua itu. Ada sensasi dingin menjalar dari tengkuk ke punggungnya. Ini bukan sekadar kelalaian. Ini penempatan yang disengaja. Kenapa namaku di sini? Gumamnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri. Selama ini, Hana terbiasa bekerja di balik layar. Ia memeriksa, menyusun, melaporkan. Ia tidak pernah menjadi wajah dari keputusan-keputusan besar. Justru itu yang membuatnya merasa aman. Namun sekarang, posisi itu terasa seperti jebakan yang pelan-pelan menutup. Ia menarik kursinya lebih dekat ke meja, membuka dokumen pendukung. Tanda tangan digitalnya terlampir. Bukan tanda tangan basah, tapi cukup untuk mengikat tanggung jawab. Ingatannya berputar. Ia pernah diminta memfinalisasi laporan cepat, tanpa penjelasan panjang, dengan alasan, sudah disetujui atas. Saat itu, ia tidak curiga. Ia percaya. Hana menutup layar sejenak. Jantungnya berdegup cepat, bukan karena panik, melainkan karena ada sesuatu yang runtuh di dalam dirinya. Kepercayaan yang selama ini ia pegang sebagai alasan untuk bertahan. Belum sempat ia menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ratna masuk ke ruangan tanpa mengetuk. Seperti biasa. Tatapannya menyapu cepat. Lalu berhenti pada Hana yang masih duduk kaku. "Kamu kelihatan tegang," kata Ratna. Nada suaranya datar tapi mengandung penilaian. "Kerjaannya terlalu berat ya?" Hana berdiri perlahan. "Saya sedang memeriksa laporan, Bu." Ratna mendengus kecil. "Ya iyalah. Kalau nggak kerja di sini, mau kerja di mana lagi?" Ia melirik layar komputer Hana sekilas. "Makanya bersyukur. Jangan kebanyakan mikir." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi Hana menangkap maknanya dengan jelas. Ia menahan napas,
berusaha menjaga ekspresinya tetap sopan. Ada beberapa pencatatan yang perlu klarifikasi, ujarnya hati-hati. Ratna tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah sampai ke mata. Kamu ini, dari dulu sama saja. Sedikit-sedikit ribet. Ia melangkah lebih dekat. Ingat posisi kamu. Kamu itu menantu numpang hidup. Jangan sok mengatur. Kata-kata itu jatuh pelan, tapi menghantam keras. Hana merasa dadanya mengencang. Menantu numpang hidup. Bukan pertama kali ia mendengarnya. Tapi entah kenapa kali ini terasa berbeda. Mungkin karena sekarang ia tahu, di balik kata-kata itu, ada beban besar yang sedang disiapkan untuk dipikulnya sendirian. Saya cuma menjalankan tanggung jawab, kata Hana. Suaranya nyaris tidak terdengar. Ratna tertawa kecil, lalu berbalik pergi. Jalankan saja. Jangan macam-macam. Ruangan kembali sunyi. Hana berdiri beberapa detik lebih lama, lalu perlahan duduk kembali. Ia menatap layar komputer dengan pandangan kosong. Ada rasa perih yang naik ke tenggorokan, tapi ia menelannya bulat-bulat. Menangis di sini hanya akan memperkuat anggapan bahwa ia lemah. Harga dirinya terasa seperti diinjak perlahan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kebiasaan. Dengan kata-kata yang diulang cukup sering hingga dianggap wajar. Dengan sistem yang menempatkannya sebagai pelindung terakhir jika sesuatu berjalan salah. Siang hari, Hana bertemu Raka sebentar di lorong. Ia hampir mengatakan sesuatu, tapi saat melihat ekspresi suaminya yang terburu-buru, kata-kata itu menguap. Ia teringat bagaimana kemarin kegelisahannya disebut berlebihan. Ia tidak siap mendengar hal yang sama untuk kedua kalinya. Di meja kerjanya, Hana membuka kembali laporan itu. Kali ini, ia tidak hanya membaca. Ia menyimpan salinan, memindahkan file ke folder pribadi dengan nama yang netral. Tangannya sedikit gemetar, tapi gerakannya pasti. Ini keputusan kecil, hampir tak terlihat. Tapi baginya terasa seperti melangkah ke wilayah berbahaya. Bukan untuk melawan. Belum. Hanya untuk berjaga. Saat sore menjelang, Hana menutup laptop dan menatap ruangan kosong di sekitarnya. Ia merasa lebih sendirian dari sebelumnya, tapi juga lebih sadar. Diamnya kini bukan sekadar bentuk bertahan. Diamnya mulai berubah menjadi pengamatan. Ia tahu satu hal dengan pasti. Jika suatu hari semuanya runtuh, nama pertama yang akan disebut bukan Ratna, bukan Lina, mungkin bahkan bukan Raka. Namanya sendiri. Kesadaran itu menempel kuat di pikirannya saat ia melangkah keluar kantor. Untuk pertama kalinya, Hana pulang dengan membawa bukan hanya kelelahan, tapi juga keputusan kecil yang berisiko. Ia tidak akan lagi menyerahkan seluruh kendali pada kepercayaan yang sama. Hana pulang lebih malam dari biasanya. Lampu ruang tamu sudah menyala. Televisi hidup tanpa benar-benar ditonton. Raka duduk di sana. Jas kerjanya tergantung asal di sandaran kursi. Hana melepas sepatu perlahan, seolah suara langkah kakinya bisa memicu sesuatu yang tidak siap ia hadapi. Sejak keputusan kecil yang ia ambil kemarin, menyimpan salinan laporan, kepalanya tidak pernah benar-benar ringan. Ada rasa waspada yang terus menempel, bercampur dengan kelelahan emosional yang tidak bisa ia jelaskan pada siapapun. Ponselnya bergetar tepat saat ia hendak masuk kamar. Sebuah notifikasi dari grup keluarga muncul di layar. Hana berhenti melangkah. Foto pertama menampilkan Lina berdiri di depan sebuah hotel mewah di Kuala Lumpur. Gaun cerah, kacamata hitam besar, senyum percaya diri. Di foto berikutnya, Lina duduk di restoran dengan pemandangan kota malam hari. Ratna terlihat di sampingnya, tersenyum bangga, seolah Lina adalah bagian sah dari keluarga itu. Pesan singkat menyertai foto-foto tersebut. Quality time sama Mama Ratna. Terima kasih sudah dimanjakan. Hana menatap layar itu lama. Ada rasa panas yang menjalar di dada, tapi tidak meledak. Bukan cemburu, bukan juga marah semata. Lebih seperti kesadaran pahit bahwa posisinya sedang dipertontonkan, atau justru dihapus, secara perlahan dan terang-terangan. Di ruang tamu, Raka tertawa kecil mendengar sesuatu dari televisi. Hana melangkah masuk, ponsel masih di tangan. Foto-foto itu, katanya pelan. Lina kirim ke grup. Raka melirik sekilas, lalu mengangkat bahu. Ya biarin. Namanya juga liburan. Dia sengaja.
ucap Hana. Itu bukan cuma foto. Itu pesan. Raka mematikan televisi, menoleh penuh. Kamu jangan bawa perasaan ke urusan kerja, katanya. Nada suaranya mulai berubah. Kamu profesional, kan? Jangan campur emosi. Kata profesional itu menusuk lebih dalam dari yang Raka sadari. Hana tertawa kecil, tanpa humor. Profesional berarti aku harus pura-pura nggak melihat apa-apa. Profesional berarti kamu kerjakan tugas kamu tanpa drama, jawab Raka cepat. Masalah keluarga, urusan ibu, urusan Lina, itu bukan ranah kamu. Hana menatap suaminya, mencoba mencari sisa empati di wajah itu. Tapi namaku ada di laporan. Namaku yang akan diseret kalau ada masalah. Raka berdiri, wajahnya mengeras. Makanya aku bilang, jangan emosi. Kamu bikin semuanya jadi rumit. Dari awal juga aku sudah bilang, kamu terlalu sensitif. Kalimat itu kembali. Sensitif. Curiga. Sekarang, emosional. Hana mengangguk pelan. Baik, katanya singkat. Ia berbalik menuju kamar, menutup pintu tanpa suara. Di balik pintu itu, ia bersandar, merasakan sesuatu di dalam dirinya bergeser. Bukan runtuh, tapi mengeras. Ia duduk di tepi ranjang, membuka kembali grup keluarga. Tidak ada satupun anggota yang menegur Lina. Tidak ada yang mempertanyakan penggunaan dana. Semua diam, atau lebih tepatnya, memilih menikmati tontonan itu. Hana menyadari sesuatu yang selama ini luput darinya. Diamnya bukan dianggap kedewasaan. Diamnya dipakai sebagai ruang bebas bagi orang lain untuk melangkah lebih jauh. Keesokan harinya di kantor, Hana berjalan melewati Lina yang datang sebentar untuk mengambil sesuatu. Lina tersenyum lebar saat melihatnya. Mbak Hana kelihatan capek, katanya manis, tapi matanya menyimpan kepuasan yang tidak disembunyikan. Kerja itu memang berat ya, tapi kan Mbak sudah terbiasa. Hana membalas senyum itu tipis. Ia tidak menjawab, hanya melangkah pergi. Namun di dalam dadanya, ada sesuatu yang berdenyut, bukan sakit, melainkan tekad yang masih samar. Di mejanya, Hana membuka laporan lagi. Kali ini, ia melihatnya dengan sudut pandang berbeda. Bukan sebagai tugas, melainkan sebagai peta. Setiap angka, setiap catatan, mulai membentuk pola. Ia belum tahu apa yang akan ia lakukan dengan semua ini, tapi satu hal jelas, ia tidak bisa terus berdiri di tempat yang sama. Siang itu, ponselnya kembali bergetar. Pesan pribadi dari Lina masuk. Mbak jangan salah paham ya. Aku cuma ikut mama. Kita sama-sama keluarga kok. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Hana membaca pesan itu tanpa emosi. Ia tidak membalas. Untuk pertama kalinya, ia merasa balasan bukan lagi kewajiban. Diam, kali ini, bukan bentuk menyerah, melainkan pilihan sadar untuk tidak memberi ruang. Saat sore tiba, Hana meninggalkan kantor dengan langkah lebih mantap. Ia masih terikat di dalam sistem yang sama, masih berada di bawah tekanan yang sama. Namun di dalam dirinya, ada perubahan kecil yang berbahaya. Kesadaran bahwa profesionalisme yang diminta darinya hanyalah topeng untuk membungkam. Di mobil, Hana menatap jalanan yang mulai gelap. Ia belum berani melawan, belum berani bicara lantang. Tapi ia tahu, jika ia terus diam dengan cara yang sama, ia akan dihancurkan pelan-pelan. Dan untuk pertama kalinya, Hana bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur. Jika diam ini dipakai untuk menekanku, apa yang terjadi jika suatu hari aku berhenti diam? Kesadaran yang muncul di kepala Hana sejak malam sebelumnya tidak menghilang saat pagi datang. Ia justru terasa semakin nyata. Jalanan menuju kantor tampak sama. Deretan pohon dan toko yang ia lewati setiap hari tidak berubah. Tetapi cara Hana memandang semuanya terasa berbeda. Seolah ia baru menyadari bahwa selama ini ia berjalan di tepi jurang tanpa pernah menoleh ke bawah. Di lantai tempatnya bekerja, Hana duduk di depan komputer dengan sikap yang lebih hati-hati. Ia tidak lagi langsung membuka laporan utama. Jarinya berhenti sejenak di atas keyboard, lalu beralih ke email internal. Ada satu nama yang sejak tadi berputar di kepalanya. Arif. Arif adalah rekan kerja Hana di bagian audit internal. Orang yang selama ini menjaga jarak dari drama keluarga pemilik perusahaan. Ia tidak dekat, tapi cukup sering berdiskusi soal angka dan kepatuhan. Netral,
rasional, dan dikenal tidak banyak bicara kecuali memang perlu. Hana ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengetik pesan singkat, meminta waktu bicara sebentar. Mereka bertemu di ruang kecil dekat arsip, tempat yang jarang dipakai dan relatif sepi. Arif menutup pintu perlahan, lalu menoleh pada Hana dengan ekspresi bertanya. "Ada apa?" katanya, langsung ke inti. Hana tidak langsung menjawab. Ia membuka laptop, menampilkan sebagian laporan yang sejak beberapa hari terakhir menghantuinya. Ia menunjuk baris transaksi itu tanpa banyak penjelasan. "Aku cuma mau pastikan," ucapnya pelan. "Secara hukum, ini aman." Arif membaca dengan cepat. Alisnya mengerut, lalu ia menggeser kursi sedikit lebih dekat ke layar. "Ini kamu yang tanda tangan administratifnya?" tanyanya, nadanya tetap datar, tapi lebih serius. Hana mengangguk. Arif menarik napas, lalu bersandar. "Hana," katanya, menyebut nama itu dengan tekanan yang tidak biasa. "Kalau ini diaudit dari luar, atau ada pemeriksaan, posisi kamu yang pertama kena." Kata-kata itu tidak diucapkan dengan nada mengancam, tapi justru itulah yang membuatnya terasa lebih nyata. Hana menelan ludah. "Seberapa parah?" "Bisa masuk ranah pidana," jawab Arif jujur. "Apalagi kalau dananya lintas negara dan tidak sesuai peruntukan. Nama kamu di situ bukan formalitas." Ruang kecil itu terasa menyempit. Hana menatap layar laptopnya, lalu menutupnya perlahan. Ada ketakutan yang muncul, tapi bentuknya berbeda dari yang ia kenal selama ini. Bukan takut Raka marah. Bukan takut Ratna merendahkannya. Ketakutan ini lebih sunyi, lebih dalam, takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. "Aku tidak bilang ini pasti," lanjut Arif, melihat wajah Hana yang memucat. "Tapi risikonya nyata. Kamu harus lindungi diri kamu." Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang sesuatu di dalam Hana. Selama ini, hampir semua orang di sekitarnya berbicara soal keluarga, loyalitas, pengorbanan. Tidak ada yang secara eksplisit mengatakan hal itu. "Lindungi diri kamu." "Terima kasih," kata Hana akhirnya. Suaranya tenang, meski dadanya berdebar keras. Arif mengangguk singkat, tidak bertanya lebih jauh. Sikapnya jelas. Ia memberi peringatan, bukan ikut campur. Kembali ke mejanya. Hana membuka laptop lagi. Kali ini, ia tidak hanya membaca. Ia mulai mengunduh dokumen pendukung satu persatu. Invoice, tiket, persetujuan digital. Ia membuat folder baru dengan nama yang tidak mencolok, lalu menyalinnya ke penyimpanan pribadi. Gerakannya hati-hati, hampir ritual. Setiap klik terasa seperti langkah kecil menuju wilayah yang belum pernah ia masuki. Saat Ratna melintas di depan mejanya, Hana menunduk, berpura-pura sibuk. Ia merasakan tatapan itu singgah sebentar, lalu berlalu. Tidak ada komentar hari ini, tapi justru itulah yang membuat Hana semakin waspada. Keheningan dari Ratna tidak pernah netral. Siang hari, Hana makan sendirian di pantry. Ponselnya tergeletak di meja, layar mati. Ia tidak membuka grup keluarga, tidak ingin melihat apapun dari Lina hari ini. Kepalanya dipenuhi satu pemikiran yang berulang. Jika semua ini terbongkar, siapa yang akan berdiri di sampingnya? Jawabannya muncul terlalu cepat, terlalu jujur. Mungkin tidak ada. Sore menjelang, Raka mengirim pesan singkat, menanyakan apakah Hana pulang bersama. Hana membalas singkat, mengatakan masih ada pekerjaan. Ia menatap pesan itu lama sebelum mengunci layar. Ada perasaan asing muncul, bukan rindu, bukan takut kehilangan. Lebih seperti jarak yang perlahan terbentuk, bukan karena ia menjauh, tetapi karena ia mulai melihat dengan lebih jernih. Di parkiran, sebelum pulang, Hana duduk di dalam mobil beberapa menit lebih lama. Ia membuka tas, memastikan flash disk kecil yang tadi ia masukkan masih ada di sana. Benda itu ringan, nyaris tak terasa, tapi maknanya berat. Ia menyimpannya di saku terdalam, seolah menyembunyikan sesuatu yang berbahaya, atau justru menyelamatkan. Di perjalanan pulang, pikirannya melayang ke masa-masa awal pernikahan. Saat ketakutannya sederhana, takut tidak cukup baik, takut ditinggalkan, takut tidak dicintai. Kini, ketakutan itu berubah bentuk. Ia masih takut, tapi bukan lagi soal orang lain. Ia takut kehilangan dirinya sendiri, akal sehatnya, martabatnya,
Haknya untuk memilih dengan sadar. Saat sampai di rumah, Hana tidak langsung masuk. Ia duduk di dalam mobil, mesin sudah mati, gelap mulai turun. Di tangannya, kunci mobil terasa dingin. Ia menarik napas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan. Keputusan kecil itu kembali terlintas di benaknya. Mengarsipkan bukti, meminta pandangan Arif, menyimpan salinan. Langkah-langkah yang jika diketahui, bisa dianggap pengkhianatan. Tapi jika tidak dilakukan, bisa menjadi kehancuran. Hana membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Malam itu, ia masuk ke rumah dengan satu tekanan batin baru. Ia sadar, garis yang ia lewati hari ini tidak bisa ditarik mundur. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak tahu apakah ia sedang melindungi pernikahannya, atau menyelamatkan dirinya sendiri. Hana masuk kantor dengan langkah yang terasa lebih berhati-hati dari biasanya. Setelah malam panjang yang ia lalui dengan pikiran penuh tanda tanya, satu hal menjadi jelas baginya. Setiap keputusan kecil kini membawa konsekuensi yang jauh lebih besar. Flash disk di dalam tasnya terasa seperti beban yang tak terlihat, mengingatkannya bahwa ia sudah melangkah ke wilayah yang tidak bisa ia sebut aman lagi. Belum sempat ia duduk, pesan singkat dari Ratna masuk ke ponselnya. Ke ruangan saya. Sekarang. Tidak ada sapaan, tidak ada penjelasan. Hana menghela napas, merapikan wajahnya, lalu berdiri. Jarak antara mejanya dan ruangan Ratna terasa lebih panjang dari biasanya. Ratna duduk di balik meja besar, menatap layar komputernya. Ia tidak langsung menoleh saat Hana masuk. Duduk, katanya singkat, seolah memanggil staf, bukan menantunya. Hana duduk, punggungnya tegak. Ia menunggu. Ratna akhirnya menoleh. Ada satu laporan yang perlu kamu rapikan, ujarnya sambil mendorong sebuah map tipis ke arah Hana. Yang kemarin itu. Angkanya perlu disesuaikan sedikit. Hana membuka map tersebut. Ia langsung mengenali laporannya. Transaksi yang sama. Jalur yang sama. Hanya saja kali ini, perubahan yang diminta jelas. Mengalihkan pos pengeluaran agar tampak sah. Bu, kata Hana pelan, kalau ini diubah, catatannya tidak sesuai dengan dokumen pendukung. Ratna menyilangkan tangan. Itu bisa diatur. Kamu kan pintar. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi Hana merasakan tekanannya. Ia menutup map perlahan. Maaf, saya tidak bisa, ujarnya dengan nada serendah mungkin, berusaha tetap sopan. Risikonya terlalu besar. Ratna tertawa pendek. Kamu ini lucu. Dari dulu terlalu kaku. Tatapannya mengeras. Ingat, semua yang kamu punya sekarang karena keluarga ini. Kata keluarga kembali digunakan, kali ini sebagai pengikat. Hana menahan napas. Justru karena itu, jawabnya hati-hati, saya tidak ingin ada masalah ke depan. Ratna berdiri, berjalan mendekat. Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Kamu menolak saya? Tanyanya pelan, tapi tajam. Hana menunduk sedikit. Saya hanya menjalankan tanggung jawab saya. Ratna mendengus. Baik, kalau begitu, kita lihat nanti. Ia berbalik, memberi isyarat bahwa percakapan selesai. Hana keluar ruangan dengan dada berdebar, menyadari bahwa penolakan halus itu bukan tanpa harga. Siang hari, Raka menunggunya di parkiran bawah. Wajahnya tidak ramah. Kamu bikin ibu kesal, katanya tanpa basa-basi saat Hana mendekat. Aku cuma menolak mengubah laporan, jawab Hana. Raka menghela napas keras. Kenapa sih kamu selalu begitu? Ini soal keluarga, Hana. Kita saling jaga. Menjaga dengan cara itu. Hana menatap suaminya. Suaranya bergetar meski ia berusaha menahannya. Namaku yang ada di laporan, Mas. Raka mendekat, menurunkan suara. Kalau ada apa-apa, kita hadapi bersama. Kamu istriku. Masa kamu gak percaya? Kata-kata itu dulu cukup untuk membuat Hana mengalah. Hari ini, kata-kata itu justru membuatnya merasa terjebak. Ia ingin percaya, tapi kenyataan di hadapannya berkata lain. Percaya itu beda dengan menutup mata, katanya lirih. Raka menggeleng. Kamu terlalu mendramatisir. Sedikit penyesuaian bukan kejahatan. Hana terdiam. Di dalam dirinya, dua suara saling bertabrakan.
Satu suara ingin mempertahankan pernikahan, ingin tetap menjadi istri yang mendukung. Suara lain lebih tenang, lebih dingin, mengingatkannya pada peringatan Arif, pada namanya yang tercetak di dokumen, pada risiko yang tidak bisa dibagi rata. Di rumah malam itu, Hana duduk di kamar sendirian. Raka memilih tidur lebih awal tanpa banyak bicara. Di meja rias, flash disk itu kembali ia pegang. Benda kecil yang kini menjadi simbol dari pilihan yang harus ia ambil cepat atau lambat. Ia membuka laptop pribadi, menyalakan lampu meja yang redup. Hana tidak mengubah laporan. Ia justru membuat catatan pribadi, menuliskan kronologi permintaan Ratna, lengkap dengan tanggal dan jam. Tangannya sempat ragu, tapi ia tetap menulis. Setiap kata terasa seperti pengakuan yang tidak pernah ia ucapkan pada siapapun. Hana menutup laptop dan bersandar. Air mata akhirnya jatuh, satu persatu, tanpa isak. Ia bukan menangis karena dimarahi, bukan karena ditolak. Ia menangis karena menyadari bahwa pernikahan yang ia jaga dengan pengorbanan mungkin justru sedang menyeretnya ke tempat yang paling ia takuti. Malam itu, konflik batin Hana mencapai titik baru. Ia masih mencintai Raka, masih terikat pada ikatan yang pernah ia banggakan. Namun di sisi lain, nuraninya berteriak semakin keras, menolak untuk dibungkam dengan alasan apapun. Sebelum tidur, Hana mengambil keputusan kecil yang terasa sangat berisiko. Ia menggandakan semua arsip yang ia simpan dan menyimpannya di tempat terpisah. Bukan untuk menyerang. Belum. Hanya untuk memastikan bahwa jika suatu hari ia dipaksa memilih, ia tidak akan kehilangan satu hal yang kini terasa paling rapuh, dirinya sendiri. Pagi datang dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Hana terbangun sebelum alarm berbunyi, tubuhnya lelah meski tidur cukup lama. Keputusan kecil yang ia ambil semalam, menggandakan arsip dan menyimpannya terpisah, masih membayang seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia melangkah. Ia tahu, sejak titik itu, ia tidak lagi berdiri di wilayah aman. Di kantor, Hana menutup pintu ruang kerjanya lebih rapat. Ia tidak langsung membuka email atau laporan rutin. Ia membuka folder pribadi yang selama beberapa hari terakhir terus bertambah isinya. Satu persatu, ia menyatukan semua transaksi yang terhubung. Tiket, hotel, transfer antar rekening, biaya yang dipindahkan dari satu pos ke pos lain. Awalnya, ia hanya ingin memastikan skala masalahnya. Namun saat ia mulai menjumlahkan, dadanya terasa semakin sesak. 2 miliar. 5. 10. Hana berhenti sejenak, mengusap wajahnya, lalu melanjutkan dengan tangan yang kini sedikit gemetar. Ia memeriksa ulang, memastikan tidak ada duplikasi. Angkanya terus naik, perlahan tapi pasti, seperti gelombang yang tak bisa ditahan. Saat ia akhirnya selesai, angka di layar membuatnya terpaku. Hampir 100 miliar. Hana menatap layar tanpa berkedip. Ia tidak langsung panik. Justru ada keheningan aneh yang menyelimutinya. Seperti tubuhnya menolak bereaksi terlalu cepat. Angka itu terlalu besar untuk sekadar disebut kesalahan. Terlalu terstruktur untuk disebut kebetulan. 100 miliar bukan sekadar risiko. Itu kehancuran. Ia menutup laptop dengan gerakan pelan. Di dalam kepalanya, satu pikiran muncul jelas. Jika semua ini terungkap, tidak ada siapapun yang akan berdiri di depan untuk menahan dampaknya. Semua jalur mengarah padanya. Hana keluar kantor lebih awal siang itu. Ia tidak memberitahu siapapun, hanya meninggalkan pesan singkat bahwa ia ada urusan pribadi. Di sebuah kafe kecil yang tenang, ia duduk berhadapan dengan Maya. Maya adalah sahabat lama Hana, satu dari sedikit orang yang mengenalnya sebelum ia menjadi bagian dari keluarga Raka. Wajah Maya menunjukkan kekhawatiran sejak pertama melihat ekspresi Hana yang pucat dan kaku. "Kamu kelihatan seperti orang yang baru tahu hidupnya mau dibalik," kata Maya pelan, setengah bercanda, setengah serius. Hana mengeluarkan ponsel, memperlihatkan beberapa catatan angka yang sudah ia rapikan. "Aku hitung ulang semuanya," ujarnya tanpa basa-basi. "Hampir 100 miliar. Maya terdiam. Senyumnya menghilang. "Kamu serius?" Hana mengangguk. "Dan namaku ada di hampir semua laporan administratif." Maya menyandarkan tubuh ke kursi, menarik napas panjang. "Han," katanya, kali ini menyebut nama itu dengan nada yang tegas.
Kamu sedang dijadikan tameng. Kalimat itu jatuh tanpa hiasan, tanpa empati berlebihan. Justru itulah yang membuatnya terasa seperti kebenaran telanjang. Hana menunduk, menatap tangannya sendiri. Aku tahu, katanya lirih. Aku cuma baru benar-benar menyadarinya sekarang. Maya mencondongkan tubuh ke depan. Keluarga itu nggak bodoh. Mereka tahu kamu rapi, taat aturan, dan kelihatan paling aman kalau suatu hari ada masalah. Semua diarahkan ke kamu. Aku istrinya, ujar Hana, seolah masih mencari pembelaan terakhir. Raka pasti. Maya menggeleng pelan. Berhenti berharap dia membelamu. Nada suara Maya tidak keras, tapi tegas. Kalau dia mau membela kamu, dia sudah melakukannya dari awal. Sekarang yang dia lakukan cuma minta kamu diam. Hana memejamkan mata. Kata-kata itu menyakitkan, tapi juga membebaskan dengan cara yang aneh. Selama ini, harapannya pada Raka seperti jangkar yang menahannya di tempat, meski arus sudah terlalu deras. Kalau kamu jatuh, lanjut Maya, mereka akan bilang kamu yang salah urus. Kamu yang ceroboh. Kamu yang emosional. Hana membuka mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Sepulang dari kafe, Hana duduk lama di dalam mobil sebelum pulang ke rumah. Ia menatap layar ponselnya, melihat pesan dari Raka yang belum ia buka. Ada rasa kehilangan yang samar, bukan karena cinta yang hilang, tapi karena ilusi yang runtuh. Di rumah, Raka sedang menonton televisi. Hana duduk di seberangnya, tapi mereka seperti berada di dua ruangan berbeda. Aku mau tanya, kata Hana akhirnya. Kalau suatu hari semua ini terbongkar, kamu akan berdiri di mana? Raka menoleh, mengernyit. Kenapa sih kamu mikir sejauh itu? Jawab saja. Raka menghela napas, lalu berkata dengan nada lelah, kita hadapi nanti kalau memang ada masalah. Sekarang jangan bikin suasana tambah buruk. Jawaban itu sederhana, tapi cukup. Tidak ada janji, tidak ada posisi, tidak ada pembelaan. Malam itu, Hana kembali ke kamar, menutup pintu perlahan. Ia duduk di tepi ranjang, memandang dinding kosong. Ada kesedihan yang datang, tapi tidak melumpuhkan. Justru ada kejernihan baru yang muncul. Ia berhenti berharap Raka membelanya. Keputusan itu tidak diucapkan, tidak diumumkan. Ia hanya menetap di dalam dirinya, menjadi garis batas yang baru. Sejak saat itu, setiap langkah yang ia ambil tidak lagi didasarkan pada kemungkinan diselamatkan orang lain. Sebelum tidur, Hana memindahkan satu set arsip lagi ke penyimpanan awan dengan pengamanan berlapis. Tindakan kecil, sunyi, tapi penuh risiko. Ia tahu, jika suatu hari langkah-langkah ini terendus, ia akan dianggap tidak setia. Namun malam itu, dengan angka 100 miliar yang terus terngiang di kepalanya, Hana memilih satu hal dengan sadar. Lebih baik dianggap tidak setia daripada hancur tanpa pernah melawan. Tekanan batin itu menemaninya saat lampu kamar dipadamkan. Bukan lagi ketakutan kehilangan suami, melainkan ketakutan kehilangan dirinya sendiri, yang kini terasa jauh lebih nyata dan tak bisa diabaikan. Hana datang ke kantor dengan perasaan yang tidak lagi sama sejak ia berhenti berharap pada Raka. Ada kelelahan yang masih menempel, tetapi juga kejernihan yang dingin. Ia tidak lagi bertanya-tanya apakah seseorang akan melindunginya. Kini pertanyaannya berubah, bagaimana ia melindungi dirinya sendiri tanpa terlihat mencurigakan. Pagi itu, kantor keluarga terasa lebih ramai dari biasanya. Bisik-bisik menyebar bahkan sebelum Hana sempat duduk. Ratna dan Lina telah kembali dari Malaysia. Hana melihat mereka dari kejauhan. Ratna berjalan dengan langkah percaya diri, tas bermerek tergantung di lengannya, rambutnya tertata sempurna. Lina mengikutinya, mengenakan pakaian yang mencolok, seolah ingin memastikan semua mata tertuju padanya. Tawa mereka terdengar ringan, terlalu ringan untuk orang-orang yang baru saja menghabiskan dana perusahaan dalam jumlah besar. Beberapa staf menyapa dengan senyum sungkan. Tidak ada yang berani bertanya. Tidak ada yang berani menilai. Hana menyadari sesuatu yang pahit. Kemewahan memberi perlindungan sosial yang lebih kuat daripada kejujuran. Ia duduk di mejanya dan mulai bekerja, mencoba menenggelamkan diri dalam rutinitas. Namun belum 15 menit berlalu,
Ratna sudah berdiri di dekat mejanya. "Kamu kemana saja kemarin?" tanya Ratna tanpa basa-basi. "Ada urusan pribadi," jawab Hana singkat, tetap menatap layar. Ratna menghela napas keras. "Laporan bulan ini belum selesai. Ini perusahaan besar, bukan warung. Jangan karena kamu capek, semuanya jadi tertunda." Nada suaranya dingin, nyaris menghakimi. Beberapa staf menunduk, pura-pura sibuk, tapi jelas mendengar. Hana merasakan panas menjalar ke wajahnya, bukan karena malu, melainkan karena ketidakadilan yang terang-terangan. "Keterlambatan itu karena saya diminta meninjau ulang data," ujar Hana tenang. "Ada beberapa hal yang perlu dipastikan." Ratna tersenyum tipis. "Atau kamu terlalu sibuk mengurus perasaan sendiri?" Kalimat itu sengaja diarahkan. Lina, yang berdiri tak jauh, tersenyum samar, seolah menikmati pemandangan itu. Hana menangkap tatapan Lina, bukan permusuhan terbuka, melainkan kemenangan yang dipamerkan diam-diam. Raka muncul beberapa menit kemudian. Alih-alih meredakan suasana, ia berdiri di sisi ibunya. "Hana, laporan itu memang sudah ditunggu," katanya. "Semua orang mengandalkan kamu." Nada suaranya terdengar netral, tapi bagi Hana, itu lebih menusuk daripada kemarahan. Ia tidak dibela, hanya ditekan agar segera menyelesaikan sesuatu yang sengaja dipersulit. "Aku sedang mengerjakannya," jawab Hana singkat. Ratna melambaikan tangan, seolah percakapan selesai. "Ya sudah. Jangan bikin perusahaan kelihatan tidak profesional." Kata profesional kembali dipakai, kali ini sebagai cambuk. Hana menunduk, bukan karena kalah, tapi karena ia memilih menahan diri. Ia tahu, reaksi emosional hanya akan memberi mereka alasan baru untuk menyudutkannya. Sepanjang hari, Hana bekerja di bawah tekanan yang sengaja diciptakan. Setiap kali ia bertanya klarifikasi, jawabannya diperlambat. Setiap kali ia mengirim draft, dikembalikan dengan catatan samar. Ia dijadikan penyebab keterlambatan, padahal sistemnya sengaja dibuat berbelit. Di sela-sela itu, Lina beberapa kali lewat, berbincang ringan dengan staf, memamerkan jam tangan barunya, menyebut hotel-hotel mahal seolah cerita liburan biasa. Hana melihat semua itu dengan mata yang kini lebih dingin. Ia tidak lagi tersinggung seperti sebelumnya. Ia mencatat. Sore hari, Hana menutup dokumen terakhir dan menyandarkan punggung ke kursi. Ia lelah, tapi pikirannya justru terasa tajam. Ada pola yang semakin jelas. Tekanan publik, pembiaran pribadi, dan posisi administrasi yang sengaja diarahkan padanya. Di rumah malam itu, Hana tidak membahas apapun dengan Raka. Ia makan dalam diam, membersihkan meja, lalu masuk ke kamar. Raka tidak menahannya. Ia seperti orang yang memilih tidak melihat badai yang sedang terbentuk di dalam rumahnya sendiri. Di kamar, Hana membuka laptop pribadi. Ia tidak langsung membuka arsip. Ia membuka catatan kosong dan mulai menulis. Bukan angka, melainkan skema. Siapa meminta apa? Siapa menyetujui? Siapa yang selalu muncul sebelum keputusan besar? Dan siapa yang menghilang saat tanggung jawab mulai dibicarakan? Ini bukan lagi soal emosi. Ini soal bertahan. Hana menyadari bahwa selama ini ia bereaksi, menahan, menelan, menenangkan. Sekarang, ia perlu menyusun langkah. Bukan untuk menyerang, tapi untuk tidak lagi terpojok. Ia memisahkan arsip berdasarkan kategori, transaksi, komunikasi, instruksi lisan yang dicatat ulang. Ia menyadari betapa seringnya permintaan penting disampaikan tanpa jejak tertulis. Kesadaran itu membuat dadanya kembali sesak, tapi kali ini ia tidak berhenti. Di luar kamar, suara tawa Raka terdengar dari ruang tamu, mungkin sedang menelepon seseorang. Hana tidak keluar. Ia memilih tetap di tempatnya, fokus pada apa yang bisa ia kendalikan. Malam semakin larut. Hana menutup laptop dan menatap cermin. Wajahnya terlihat lebih tenang, meski matanya menyimpan kewaspadaan baru. Ia tahu, sikap dingin yang ia terima hari ini bukan kebetulan. Itu sinyal. Dan sinyal itu jelas. Ia tidak lagi dianggap bagian yang perlu dijaga, melainkan alat yang bisa ditekan. Sebelum tidur, Hana memindahkan satu dokumen penting ke media penyimpanan lain dan menyimpannya di tempat yang tidak biasa. Keputusan kecil, nyaris paranoid,
Tapi ia tahu risikonya. Jika ini ketahuan, posisinya akan semakin terancam. Namun saat lampu dipadamkan, satu hal terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Hana tidak lagi tenggelam dalam rasa sakit atau marah. Yang ada hanyalah ketenangan waspada. Ketenangan seseorang yang akhirnya berhenti bereaksi dan mulai berpikir. Tekanan batin itu tidak berkurang, justru bertambah. Tapi kini, tekanan itu tidak lagi menekannya ke bawah. Ia mulai membentuk arah. Hana datang ke kantor dengan kepala yang terasa dingin namun penuh. Sejak malam sebelumnya, pikirannya bekerja lebih rapi, lebih terstruktur. Ia tidak lagi larut dalam perasaan diperlakukan tidak adil. Ia sibuk menyusun urutan, kemungkinan, dan celah. Strategi kecil yang ia bangun diam-diam mulai membentuk kerangka yang lebih jelas. Pagi itu ada rapat kecil di ruang konferensi lantai 2. Ratna memintanya hadir, bersama beberapa rekan bisnis lama. Hana datang tepat waktu, membawa map tipis berisi laporan yang diminta. Ia memilih duduk di ujung meja, posisi yang tidak mencolok tapi cukup dekat untuk mendengar dengan jelas. Di antara tamu itu, ada Surya. Hana mengenalnya sebagai kolega bisnis Ratna, bukan orang dalam perusahaan, tapi sering muncul saat pembicaraan menyentuh proyek besar. Surya dikenal ramah, banyak bicara, dan terlalu percaya diri dengan pengalamannya sendiri. Ia tidak pernah benar-benar memedulikan detail administratif, sesuatu yang selama ini membuat Hana waspada setiap kali namanya muncul. Rapat berjalan seperti biasa di awal. Angka-angka dibicarakan setengah terbuka, setengah disamarkan. Ratna memimpin dengan suara mantap, Lina sesekali menyela dengan komentar ringan yang terasa tidak pada tempatnya. Hana hanya mencatat, mengamati, menyimpan. Lalu, tanpa ada yang merencanakan, pembicaraan bergeser. Surya tertawa kecil setelah menyesap kopinya. Untung kemarin lancar ya di perbatasan, katanya santai, seolah sedang membahas cuaca. Kalau sampai dicegat, ribet urusannya. Ruangan seketika lebih sunyi. Ratna melirik cepat ke arah Surya, lalu ke Hana. Lina berhenti memainkan ponselnya. Perbatasan apa? Tanya salah satu peserta rapat dengan nada ragu. Surya mengibaskan tangan. Ah, ya biasalah. Barang dan aliran dana lintas negara. Namanya juga main besar. Malaysia itu cuma pintu. Hana merasakan sesuatu menghantam dadanya. Bukan kaget semata, tapi kejelasan yang brutal. Lintas negara. Barang. Aliran dana. Ratna berdehem keras. Surya, katanya, nadanya tajam tapi berusaha terkendali. Kita tidak bahas itu di sini. Surya tertawa lagi, kali ini sedikit canggung. Ya, maksud saya, administrasinya saja yang lintas. Aman kok, selama laporan rapi. Pandangan Surya sempat bertemu dengan mata Hana. Ia tersenyum tipis, seolah mengatakan semuanya terkendali. Namun justru disitulah Hana menangkap kepanikan yang disamarkan. Ia tahu, ucapan itu terlalu jauh untuk ditarik kembali. Rapat ditutup lebih cepat dari rencana. Orang-orang keluar satu persatu dengan wajah tegang. Ratna berjalan cepat tanpa menoleh. Lina mengikuti, kali ini tanpa tawa. Hana tetap duduk beberapa detik lebih lama. Tangannya terasa dingin. Pikirannya berputar cepat, jauh lebih cepat dari biasanya. Aktivitas ilegal lintas negara bukan lagi sekadar pelanggaran administratif. Itu wilayah hukum yang tidak main-main. Ancaman itu nyata dan dekat. Di mejanya, Hana membuka catatan. Ia menuliskan apa yang ia dengar, sedetail mungkin, dengan waktu dan konteks. Tangannya tidak gemetar, tapi rahangnya mengeras. Ia mengingat kembali peringatan Arif, kata-kata Maya, tekanan Ratna, pembiaran Raka. Semuanya kini tersambung dalam satu garis lurus yang mengarah ke jurang. Untuk pertama kalinya, perasaan yang muncul bukan sekadar sakit atau kecewa. Hana merasa marah. Marah karena kebodohan yang disengaja. Marah karena dirinya diposisikan sebagai penutup lubang. Marah karena ia hampir kehilangan segalanya bukan karena kesalahan sendiri, tapi karena kepercayaan yang dimanfaatkan. Amarah itu tidak meledak. Ia tidak berteriak. Ia duduk diam, napasnya teratur, tapi ada panas yang menetap di dadanya.
Panas yang membuatnya berpikir lebih tajam, bukan lebih ceroboh. Siang hari, Hana bertemu Surya di lorong. Ia hampir melewatinya, tapi Surya menghentikannya dengan senyum dipaksakan.